Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzawil 'ulumil arfan. Amma ba'du faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah, jangan tercerai-berai, jangan berantem antar kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk sesama manusia. Wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Manusia pilihan di antara kalian adalah orang-orang pilihan di antara keluarganya sendiri. Wa qala aidan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Yang berkasih sayang akan disayang oleh Sang Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim dzalika nasyahidina syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah berbahagia sekali pagi hari ini kita bisa ketemu kembali, silaturahim, wajah nyambung tali kasih di antara kita semua. Belajar bareng, ilmunya Allah luasnya luar biasa. Satu yang kita kaji hari ini adalah bukunya Ustadz Abdul Samad, ya Ustadz Uwas, yaitu yang 37 masalah populer. Hari ini kita sudah berada di bagian yang kedua, yakni masalah kedua tentang bid'ah. Tempo hari kita sudah masuki ini bagian prolognya, apa itu bid'ah menurut para alim ulama yang ahli di bidangnya. Hari ini kita lanjutkan bagaimana kedalamannya, bagaimana secara konseptual isinya, bagaimana secara konseptual bid'ah itu apakah semua yang baru atau sebenarnya definitif pada satu hal yang tertentu, begitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, lagi dan lagi saya sampaikan ini tujuannya dua. Satu mata pedang tapi dua arah, begitu ya. Yang pertama adalah untuk memberikan rasa damai kepada kita yang biasa melakukannya, dalam arti amaliyah ubudiyah yang biasa kita lakukan menjadi penguat untuk kita sehingga kita punya dasar, landasan, dalil yang menenteramkan hati kita. Pada saat yang sama yang kedua menjadi jawaban bagi saudara-saudara kita yang mempertanyakan atau pun juga menyaksikannya. Sehingga kemudian harapannya Ibu Bapak ini bukan ngajak berantem tapi justru membawa kedamaian. Karena kalau saling memahami satu sama lain, insya Allah hati kita lapang, gitu ya. Tasamuh, toleran di antara kita terbangun, insya Allah kita bisa menjaga kerukunan dalam perbedaan. Dan itu bahkan perbedaan menjadi kekuatan untuk kita bersatu padu membangun masyarakat kita, jamaah kita, masjid kita tercinta An-Nas ini. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ala hadhin ya kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pembuka, secara sekilas saya akan baca kembali, sampaikan kembali apa yang sudah kita pelajari bagian yang kedua ini tentang bid'ah. Ustaz Abdul Somad pertama kali menampilkan adalah hadisnya. Yang mana sih hadisnya? Yang pertama adalah ini, hadis di Sahih riwayat Imam Muslim. Nabi katakan, amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad. Ini kita sering dengar bahasanya. Sungguhnya percakapan terbaik adalah kitabullah, petunjuk terbaik adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, adapun seburuk-buruk perkara, seburuk-buruk hal adalah yang baru di antara mereka. Wa kullu bid'ah dhalalah, semua yang bid'ah adalah sesat.
Bapak Ibu bagaimana kalau nggak pakai pengeras suara lagi? Biar nggak dengung ya Pak ya. Insya Allah, alhamdulillah. Yang penting jangan disediakan air, nanti takut khilaf Pak. Baik, ini yang pertama. Enak kayaknya ya, pelan gitu ya. Baik, berikutnya ini hadis yang pertamanya. Hadis yang keduanya adalah ini. Kecil-kecil Pak ya. Oke. Hadis keduanya adalah ini. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap sesuatu yang baru. Fa innaha dhalalah, sebab itu adalah sesat. Faman adraka dzalika minkum, barang siapa yang menemui itu, fa alaihi bisunnati, dia harus berpegang teguh pada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan kepada sunnah para khalifah setelahku. Khalifah itu artinya adalah pengganti Bapak. Awalnya bukan pemimpin, bukan. Khalifah itu mana awalnya adalah pengganti. Penggantinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah, khulafaur rasyidin. Pengganti Allah, khulafa. Kita semua adalah khalifah. Nabi Adam adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi. Pengganti ya bahasa harfiahnya adalah kalian wajib berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para pengganti yang rasyidin, yang memberikan petunjuk, al-mahdiyyin, yang memberikan arahan yang baik. Abdu 'alaiha bin nawajid. Pegang itu, gigit itu dengan gigi gerahammu. Jangan lepaskan maksudnya. Saking kuatnya. Ini dua hadis yang ditampilkan oleh Ustaz Abdul Somad. Lalu setelah itu beliau kemudian mengupas lebih dalam dengan memahami makna bid'ahnya itu bagaimana. Menurut Imam Asy-Syatibi, satu di antara guru kita hari ini di sini. Ya. Ada ya Pak Syatibi kan? Masuk ya. Oke. Apa itu adalah jalan cara, metode dalam beragama yang dibuat-buat gitu ya, yang syariah, yang menandingi syariat Islam, yang dengan cara itu dimaksudkan untuk lebih berlebihan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syatibi. Berikutnya adalah Al-Izz bin Abdissalam, al-bid'ah fi'lu ma lam ya'ahad fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ada Imam Nawawi, Ahlul Lughah, kata Imam Nawawi Ad-Dimashqi, pengarang kitab syarahnya Sahih Muslim, Al-Hajjaj, beliau menyatakan mengambil ibrah dari ahli bahasa. Kullu syai'in 'umila 'ala ghairi misalin sabiq. Bid'ah adalah sesuatu yang dilakukan tanpa contoh sebelumnya. Itu disebut sebagai bid'ah. Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Berikutnya adalah Imam Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah pengarang kitab Fathul Bari, syarahnya kitab Sahih Bukhari. Kalau Imam Nawawi syarah kitab Sahih Muslim. Kullu syai'in uhditsa 'ala ghairi misalin, adalah sesuatu yang baru yang tanpa contoh sebelumnya. Yusamma bid'ah, disebut sebagai bid'ah. Sawa'un kana mahmudan aw madhmuman. Netral masih posisinya. Pokoknya kalau tidak ada yang contoh sebelumnya, kalau tidak ada contoh Nabi sebelumnya, itu berarti disebut sebagai bid'ah. Apakah dia terpuji ataupun tercela? Semuanya dua-duanya disebut sebagai bid'ah. Berikutnya ini menurut para ahli di bidangnya. Nah, berikutnya Ustaz Abdul Somad membedah Pak, lebih mengerucutkan lagi, apakah bid'ah itu tidak bisa dibagi? Sebagian saudara kita hari ini berpikir kullu bid'ah dhalalah, semua bid'ah pasti sesat. Ya enggak ada tebang pilih, semua yang baru pasti sesat. Nah, kemudian beliau memberi penjelasan, apakah tidak bisa dibagi? Emang tidak adakah bid'ah yang tidak sesat begitu ya? Nah, beliau kemudian mengambil logika seperti ini. Semua yang ada di zaman Rasulullah, kalau nih semua sepakat bahwa bid'ah adalah apa saja yang tidak ada pada zaman Rasulullah, ya sesuatu yang baru. Jika demikian mobil adalah bid'ah, sebab di masa Nabi tidak ada. Kalau mobil bagaimana? Apakah termasuk bid'ah? Mereka yang menganggap bahwa semua bid'ah itu adalah sesat juga menyatakan mobil tidak termasuk bid'ah. Apa sebab? Sebab itu bukan urusan ibadah. Kalau begitu ada yang baru tapi tidak termasuk urusan ibadah, berarti tidak sesat. Gitu.
Kalau kita bisa membedakan yang mana yang urusan ibadah, mana yang bukan urusan ibadah, mana yang baru tapi tidak harus mengikuti Nabi seperti mobil begitu, maka demikian halnya dengan amaliyah yang lain. Ini logika yang beliau bangun ya. Kalau bisa dibagi menjadi dua, bid'ah urusan dunia dan bid'ah urusan ibadah, maka kenapa bid'ah tidak bisa dibagi kepada bid'ah terpuji dan bid'ah tercela? Itu logika yang sama gitu ya. Berikutnya Imam Asy-Syafi'i menyatakan bid'ah itu adalah bid'atan. Ada dua macam bid'ah, mahmudah wa mazmumah. Kalau bahasa beliau istilahnya yang dikenalkan yang pertama kali adalah bid'ah mahmudah dan mazmumah. Kita sering mengenal namanya bid'ah hasanah ya, dan bid'ah sayyi'ah gitu. Beliau bahasa ungkapan pertamanya adalah bid'ah mahmudah yang terpuji dan bid'ah atau bid'ah mazmumah yang tercela. Baik, ini kalimat beliau. Di tempat yang lain istilahnya berbeda, namanya bid'ah dhalalah. Ya, ada dua. Ma'ahditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaran. Sesuatu yang baru yang menyelisihi kitab, sunnah Rasul dan asar para sahabat dan tabi'in, aw ijma'an atau bertentangan dengan ijma' ulama, maka itu adalah bid'ah ad-dhalalah, bid'ah yang sesat. Di atas ada namanya adalah bid'ah mazmumah yang tercela. Di sini ketemu bahasa istilah lain bid'ah dhalalah. Wa ma uhditsa minal khair la yukhalifu syai'an min dzalika fa hadhihi muhdatsah ghairu mazmumah. Adapun sesuatu yang baru, kebaikan sesuatu yang baru yang tidak menyelisihi Al-Qur'an, sunnah Rasul, asar para sahabat dan tabi'in, juga tidak menyelisihi ijma' ulama, itu tidak disebut sebagai bid'ah dhalalah, tapi adalah ghairu mazmumah, tidak berarti tercela. Sesuatu yang baru tapi tidak tercela. Itu istilahnya beliau Imam Asy-Syafi'i. Berikutnya Ibnu Hajar Al-Asqalani lagi. Ibnu Hajar Al-Asqalani ada dua istilah yang beliau sebutkan. Yang pertama bid'ah hasanah, bid'ah mustaqbahah dan bid'ah mubah. Bid'ah hasanah bid'ah yang baik. Bid'ah mustaqbahah qabih. Qabih itu artinya buruk. Sama dengan bid'ah sayyi'ah, kira-kira begitu dekat ya. Bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk atau bid'ah yang mubah. Ada yang sesuatu yang baru tapi netral saja hukumnya gitu. Baik, ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berikutnya yang kedua istilah beliau adalah bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, bid'ah mubah. Kalau di atas bahasanya bid'ah hasanah, bid'ah mustaqbahah yang dianggap qabih, yang dianggap jelek. Di sini bid'ah dhalalah, bid'ah yang disebutkan oleh Nabi, yakni bid'ah yang sesat. Yang ketiga adalah bid'ah mubah. Ini istilah beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kutip lagi, memang Ustaz Abdul Somad tidak banyak membuat pernyataan pribadi. Beliau mengutip-ngutip pendapat-pendapat orang yang lebih ahli di bidangnya di masa lalu. Berikutnya Imam Nawawi. Imam Nawawinya siapa ini? Ad-Dimashqi. Ya, syarahnya Imam Muslim. Kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah. Ini kata beliau, hadis ini benar. Hadis bahwa setiap yang baru itu ada sesuatu yang baru itu bid'ah, setiap yang bid'ah itu sesat, itu benar. Tapi hadis ini adalah dikhususkan, adalah am makhsus. Bahasa istilah beliau adalah hadis yang umum sifatnya, yang perlu dirinci, lebih dikhususkan, lebih spesifik. Dikhususkan oleh apa? Kata Imam An-Nawawi Al-Dimashqi, beliau mengatakan dikhususkan oleh hadis ini. Ada hadis yang kedua, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang melakukan sesuatu dalam Islam, kemudian sesuatu itu baik, falahu ajruha, maka dia berhak mendapatkan pahalanya. Bapak meninggalkan legacy, warisan kepada anak cucu. Setiap Ahad subuh, setiap Sabtu subuh ngaji di An-Nas. Zaman Nabi tidak ada kepastian hari tanggal jam berapanya. Apakah ba'da subuh, ba'da maghrib, ba'da isya'nya begitu. Lalu Bapak menetapkan setiap Sabtu subuh kita ngaji ya. Yang pertama di kajiannya Ustaz Jono, yang kedua siapa gitu. Itu peninggalan kita, Pak. Lalu tinggalan kita ini memang tidak ada petunjuk Nabi langsung. Hari Sabtu subuh ngaji ya gitu. Enggak ada perintahnya begitu. Tapi termaksud terrangkum dalam hadis umum.
yang mengarahkan, yang memerintahkan kita untuk belajar mencari ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Satu hadis Nabi yang sahih menyatakan, siapa yang berusaha mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Segitunya kemuliaan orang yang mencari ilmu. Ini majelis kita, ini majelis surga, Pak. Karena kita sedang mencari ilmu, gitu ya. Amin rabbal alamin gitu. Nah, itu bagian dari kita meraih surga dengan cara yang mudah. Bapak Ibu rahimakumullah, maka waktunya kapan, tempatnya di mana, bagaimana proses itu soal teknis. Soal teknis bisa fleksibel sesuai dengan kondisi dan zaman. Karenanya Nabi tidak perintahkan definitif hari Sabtu subuh gitu, enggak. Kecuali yang sifatnya mahdhah. Yang sifatnya mahdhah itu yang vertikal hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, definitif waktunya. Misalnya ibadahnya umat Islam hari Jumat. Itu bahkan tidak cukup dengan hadis Nabi, tapi ada Al-Qur'an. Surahnya definitif, surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ustaz, boleh enggak hari Jumatannya diganti hari Sabtu? No. Karena itu urusannya ubudiyah dan mahdhah sifatnya. Vertikal ya, itu adalah urusan ritual yang vertikal. Adapun urusan taklim kayak kita ini memang ibadah nilainya, Pak. Tapi bukan ritual. Dalam arti ibadah mahdhah, bukan ibadah mahdhah, bukan. Karena bukan ibadah mahdhah, maka fleksibel mengikuti kondisi dan zaman. Di mana tempatnya, bagaimana prosesnya, itu tergantung bagaimana kesiapan kita. Dan itu termasuk dalam hadis umum. Yaitu perintah untuk mencari ilmu. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, contohnya adalah kita nih sudah mentradisikan setiap Sabtu subuh kita belajar bersama. Lalu setelah kita, generasi kita melanjutkan kebiasaan kita ini, maka insya Allah anak-anak kita yang melakukan kebiasaan yang baik yang kita lakukan hari ini, itu akan ngecas pahalanya ke kita. Itu yang dimaksud man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Melakukan tradisi baru, tradisi bahasanya, yang kemudian diikuti oleh generasi setelahnya, maka pahala mereka ngecas kepada kita, uplandnya, gitu ya. Baik, ini kata Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi benar semua bid'ah itu sesat begitu, tapi hadis itu umum. Ada pengkhususan. Kalau kebaikan yang dibangun diikuti oleh generasi setelahnya, maka justru mendapatkan pahala karena ada hadis ini. Falahu ajruha. Bahkan kalau dilengkapi falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Bahkan dilanjutkan di sana, mereka mendapatkan pahala, kita semua sebagai orang tua mendapatkan pahala seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sendiri. Kalau ML Pak, multi level marketing itu presentasinya tidak sama. Yang melakukannya sekian persen, upline-nya dapat tapi enggak utuh. Kalau pahala min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Pahalanya sama. Jadi kalau mereka dapat, anak-anak kita dapat 100, kita juga dapat 100. Ya, bagi Allah tentu sangat mudah. Ya, malaikat cerdasnya luar biasa, Pak. Kalkulasinya sudah nggak pakai komputer lagi. Teknologinya sudah jauh lebih canggih. Baik, ini kata Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau menyatakan hadis yang menyatakan kullu muhdatsah bid'ah, semua yang baru itu bid'ah, itu al-muhdatsat al-batilah. Spesifik adalah sesuatu yang baru yang batil. Wal bid'ah al-mazmumah. Bid'ah itu jamak dari bid'ah. Bid'ah jamaknya bid'ah. Dan sesuatu yang baru yang tercela. Oke, yang hadis Nabi menyatakan kullu bid'ah dolalah, itu adalah yang memang sesuatu yang batilah mazmumah, yang batil dan tercela. Ini sinkron dengan Imam Asy-Syafi'i tadi. Apa indikasinya? Indikasinya sesuai dengan Al-Quran Sunnah enggak? Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, meskipun baru, bukan tercela, tidak dolalah, tidak sesat. Gitu. Ya, baik, berikutnya. Ini masih yang sudah kita lewati bersama. Sedikit lagi. Ini teks lengkapnya. Berikutnya yang kita sudah bahas adalah Imam Al-Izz bin Abdissalam. Teks lengkapnya ini. Al-bid'ah fi'lu ma lam yu'ahad fi asri Rasulullah SAW, melakukan sesuatu yang baru yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Tapi wahiyya munqasimah. Bid'ah itu terbagi ila bid'ah wajibah. Ada bid'ah yang wajib, saya gedein lagi. Wa bid'ah muharramah, ada bid'ah yang haram.
Wa bid'ah apalagi Pak? Mubahah, mandubah yang sunnah, wa bid'ah makruhah yang dibenci, wa bid'ah mubahah, bid'ah yang mubah, yang netral, boleh-boleh saja. Baik. Jadi kata Al-Izz bin Abdissalam, bid'ah itu sesuatu yang baru memang yang tidak dilakukan oleh zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bid'ah itu bukan hukum. Ini bagaimana hukumnya bid'ah? Enggak ada bid'ah, hukum bid'ah. Karena bid'ah itu hanya menyebutkan ini baru. Proyektor ini baru, karpet ini kayak kita modelnya ini baru, ini layar proyektor baru gitu ya, teknologi komputer baru gitu, sound system baru. Itu bid'ah semua dalam pengertian bahasa. Tapi jangan diasosiasikan bid'ah itu sebagai hukum. Sebab hukumnya bid'ah adalah hukumnya hukum taklifi. Hukumnya adalah hukum fikihnya adalah hukum taklifi. Hukum taklifi itu berapa? 5. Paling tinggi wajib, di bawahnya sunnah, di tengah mubah, bawahnya lagi makruh, paling jelek haram. Nggak lepas dari itu. Semua yang baru hukumnya bagaimana? Ya lihat-lihat. Bisa jadi wajib, bisa sunnah, bisa netral mubah, bisa makruh, bisa haram. Gitu. Ini Izz bin Abdissalam. Baik, berikutnya beliau mencontohkan apa saja itu yang bid'ah yang wajib. Contoh ada bid'ah haram, mandub, makruh, mubah. Oke. Bagaimana contohnya? Misalnya beliau mencontohkan di sini bid'ah yang wajib contohnya apa? Yang paling dekat dengan kita kalau beliau mencontohkan bahasa seperti belajar bahasa Arab, nahwu dan shorof. Di zaman Nabi Bapak Ibu, para sahabat nggak butuh nahwu shorof. Orang Arab, ya kan dari kecil lahir sudah ngomong Arab gitu ya. Mereka paham gramatika Arab gitu ya. Yang nggak boleh dicontoh dari Arab itu adalah onta, Pak. Bahwa onta itu lahir di Arab, gede di Arab tapi nggak bisa ngomong Arab. Itu ya. Kalau manusianya gitu, orang Arab nggak butuh nahwu shorof di zaman Nabi karena mereka paham bahasa Arab ya. Tapi begitu kemudian Islam berkembang ke seluruh dunia, kita penting nggak belajar bahasa Arab, bisa memahami nahwu dan shorof. Kalau tanpa nahwu dan shorof, tambah dengan balaghahnya, kita bisa salah pengertian terhadap teks berbahasa Arab, terhadap Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Karena itu kata Izz bin Abdissalam, ini contoh sesuatu yang baru memang dibentuk belakangan, tapi wajib kita lakukan. Bahwa belajar, kalau di level pesantren ada Jurmiyah, Imriti, Alfiyah misalnya tahapannya. Itu wajib kita belajari. Sebab tanpa mempelajari nahwu dan shorof, kita akan tersesat memahami Al-Quran. Contohnya seperti itu. Konteks umum misalnya adalah pencetakan Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Bapak Ibu kita tahu sejarahnya, di zaman Nabi Al-Quran belum dibukukan. Jangankan dibukukan, dikumpulkan saja belum. 23 tahun Al-Quran turun, tapi belum wujud menjadi sesuatu yang bisa dipegang, yang dikumpulkan secara fisik. Masih bercecer di mana-mana. Ada di pelepah korma, kulit binatang, bebatuan, begitu ya. Lalu di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar punya inisiatif. Kata Umar, ya Khalifah, kita perlu mengumpulkan Al-Quran. Zaman Nabi, Nabinya sudah nggak ada sekarang. Nanti khawatirnya generasi setelah kita tidak lagi mengenal Al-Quran. Apa tuh responnya Abu Bakar Pak pertama kali? Kata Abu Bakar, wallahi saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi tidak pernah mengumpulkan Al-Quran, maka saya tidak mau mengumpulkan Al-Quran. Itu Pak, pendapat pertamanya Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia khawatir kena bid'ah tadi itu, sesuatu yang baru. Setelah itu perang terjadi. Karena di masa Abu Bakar yang cuma 2 tahun sebagai khalifah, muncul pembangkangan Bapak Ibu. Ada sebagian masyarakat, sebagian suku menganggap bahwa zakat itu adalah upeti kepada penguasa. Penguasanya Nabi SAW sudah nggak ada, maka mereka tidak mau lagi bayar zakat. Padahal zakat adalah rukun Islam, di antara rukun Islam yang 5 begitu. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian dengan tegas menumpas mereka. Terjadilah peperangan. Di perang itu konon ada lebih dari 70 orang ahli Quran, hufadzul Quran yang gugur sebagai syuhada. Halo Pak, Bu. Ini melihat fakta ada lebih dari 70 orang gugur sebagai syuhada padahal mereka ahli Quran, mereka hafal Al-Quran. Baru kemudian Abu Bakar merasa tergugah begitu. Umar, benar pendapatmu. Kita penting banget mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran kemudian dikumpulkan. Dalam segala medianya Pak, belum dibukukan belum. Dikumpulkan di satu tempat, selesai sampai di situ.
Belum dibukukan. Kapan dibukukan? Lebih lama lagi, belasan tahun kemudian. Sebab Abu Bakar 2 tahun, Umar bin Khattab itu 10 tahun jadi khalifah. Berarti terpaut waktu 12 tahun sepeninggal Nabi SAW, baru khalifah ketiga naik, yakni Utsman bin Affan. Apakah di awal? Tidak. Di pertengahan perjalanan beliau, Islam sudah berkembang ke banyak tempat, ada 4 titik sentral dari peradaban Islam saat itu. Baru kemudian Utsman merasa penting banget untuk bisa menjadikan Al-Quran yang sama gitu ya, agar meminimalisir kemungkinan terjadinya perbedaan bacaan atau apalagi perbedaan penulisan Al-Quran. Maka kemudian muncul kebutuhan untuk mengkodifikasikan Al-Quran, membukukan Al-Quran. Itu baru terjadi di masa Utsman bin Affan. Sesuatu yang baru bukan, Pak? Baru. Ini bid'ah bukan? Dalam arti bahasa. Bid'ah. Wajib atau enggak kira-kira? Kalau saja Utsman bin Affan dulu itu tidak pernah membukukan Al-Quran, bisa jadi hari ini kita perang di antara sesama muslim. Gara-gara Al-Qurannya berbeda. Ya, kebayang nggak, Pak? Mohon maaf Bapak, sejarah mencatat di zaman Utsman bin Affan sudah muncul tuh perbedaan penulisan. Karena kan tidak sama, orang hari ini Bapak taklim ikut datang kemudian nulis. Ya kan? Besoknya nggak datang, yang lain nulis gitu. Halo? Lalu berbeda posisinya, apalagi turunan wahyu kan tidak dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas kan gitu. Tidak urutannya berbeda begitu. Lalu kita bisa berantem gara-gara itu kan. Nah, kemudian Utsman mengambil tindakan tegas. Ya. Karena Al-Quran yang sesungguhnya bukan Al-Quran yang mereka tulis di buku-buku media tulis mereka begitu, tapi adalah yang ada dalam ingatan kita, di hafalan kita para sahabat gitu. Nah, di masa Nabi satu ayat surat sudah begitu lengkap urutannya gitu. Maka pasti itulah yang menjadi kebenaran. Adapun penulisan itu bisa jadi tidak lengkap satu sama lain begitu. Apalagi kita tahu Bapak, tradisi orang Arab itu bukan tradisi tulis. Di zaman Nabi bukan tradisi tulis tapi tradisi lisan. Ya. Mereka menganggap orang yang pandai menulis itu dianggap orang bodoh dalam tanda kutip, Pak. Di masa itu. Karena dianggap kurang ingatannya begitu. Maka penulisan itu masih sesuatu yang langka di masa Nabi SAW. Ya. Nah, Bapak rahmatullah, ini contoh konkret sesuatu yang baru tapi wajib dilakukan seperti membukukan, menuliskan Al-Quran. Baik. Habis baterai? Enggak. Oke. Ini contohnya Pak ya. Contoh yang lainnya, ya contoh kedua. Yang mana yang bid'ah? Sebentar. Yang lainnya misalnya adalah, beliau contohkan adalah ilmu-ilmu agama. Bapak, kita belajar fikih, belajar usul fikih, belajar ulumul Quran, belajar ulumul hadis, belajar tentang yang lain gitu, bahasa Arab dan seterusnya. Itu di zaman Nabi belum ada, Pak. Halo? Fikihnya sudah teraktualisasi ke dalam tindakan, dalam gerak ibadah mereka gitu. Tapi sebagai sebuah bangunan ilmu belum. Seperti yang kita hari ini tahu, kitab fikih itu dimulai dari kitabut thaharah. Setelah itu baru kemudian kitabus shalah, misalnya kitabuz zakah, kitabul hajj dan seterusnya gitu misalnya. Itu strukturnya, urut-urutannya di zaman Nabi belum ada. Fikihnya adalah fikih amali, fikih yang diaktualisasikan dalam kehidupan nyata begitu hari-hari. Tapi secara konseptual belum terbukukan, belum terkodifikasikan. Nah, apakah kita penting hari ini untuk belajar ilmu fikih? Menulis kitab fikih? Banget, itu adalah wajib. Kalau saja tidak ada ulama ahli di bidangnya, di bidang fikih di masa lalu, bisa jadi sampai hari ini kita masih berantem terus, mempertentangkan dalil. Bahkan sudah ada kitab fikih hasil ramuan dari para ulama terdahulu saja kita masih berantem lagi. Gitu ya. Maka yang seperti ini menjadi kewajiban. Membangun ilmu agama, ilmu-ilmu keagamaan itu menjadi penting. Karena tanpa fikih kita bisa jadi kesulitan beribadah. Tapi fikih itu produk hukum. Prosesnya dimulai dari usul fikih. Maka belajar usul fikih juga wajib. Belajar usul fikih tidak bisa paham kalau tidak punya alatnya. Maka belajar bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah juga wajib. Gitu ya. Lalu apakah cuma fikih? Tidak, ada ilmu kalam, ilmu tauhid gitu ya. Itu perlu dikaji. Di zaman Nabi
Selesai semua persoalan Pak, karena semua orang yang mungkin masih punya pertanyaan langsung bisa nanya kepada Nabi, selesai. Di zaman ini harus ada struktur logika yang dibangun, sehingga kemudian kalau ada kasus yang sama, bisa kita menggunakan qiyas, menggunakan apa namanya Pak bahasanya itu, antara satu hal dihubungkan dengan hal yang lain. Ya, baik Bapak rahmatullah, ini contohnya, termasuk ilmu hadis. Halo, apa di zaman Nabi sudah ada ilmu hadisnya? Belum. Baru belakangan ya ilmu hadis. Jangankan ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu yang lain begitu, ilmu Al-Qur'an itu juga sama, Pak. Belakangan baru. Ya. Misalnya Al-Qur'an yang ditulis di zaman Utsman bin Affan masih gundul semuanya. Ya, khatnya kufi, gundul tanpa harokat. Bapak, kalau dibaca oleh umat kita sekarang gitu, nggak kebaca. Jangankan kita non Arab, yang orang Arab juga belum tentu bisa baca. Karena memang kesulitan sekali. Bapak bisa bayangkan, kalau hurufnya begini loh. Bu, tandanya begini. Kira-kira ibu baca apa? Ini huruf apa? Bisa, Pak? Benar. Kalau saya bilang, enggak, ini na. Bisa nggak? Bisa. Oh, enggak, ini ta, Ustaz. Bisa nggak? Bisa. Oh, bukan, itu sa. Coba. Hurufnya gini doang Pak tulisannya. Bisa ba, na, ta, sa. Tergantung titiknya berapa. Ya kan? Kebayang nggak tuh? Bisa berantem hanya gara-gara. Orang Arab sekalipun belum bisa baca. Di zaman Utsman bin Affan hurufnya Al-Quran masih polos begini. Belum ada titik. Ada titik itu zamannya Abu Aswad Ad-Du'ali. Kapan itu Pak? Jauh setelah masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin 30 tahun. Nabi wafat, ganti dengan Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun, Umar bin Khattab 12 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun, Utsman bin Affan 12 tahun, Ali bin Abi Thalib 5 tahun setengah tahun ditambah dengan putranya Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib 30 tahun, baru kemudian pindah ke Damaskus, Suriah, di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kemudian turun kepada anak-anaknya 90 tahun. Di tengah mereka itu ada namanya khalifah yang paling mulia, paling dianggap adil, yakni khalifahnya namanya Umar bin Abdul Aziz. Kalau di masa Khulafaur Rasyidin namanya Umar bin Khattab. Di tengah perjalanannya dinasti Amawiyah ada namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu berapa puluh tahun setelah Nabi wafat. Seberapa puluh tahun setelah Utsman bin Affan membukukan Al-Quran. Baru kemudian ada kepentingan untuk membuat titik. Siapa timnya? Ketua timnya adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Jadi Bapak rahimakumullah, baru titik Pak. Sebagian ulama menyatakan termasuk juga harokat. Oh, kalau bunyinya terbuka, kalau mulutmu terbuka, mulut terbuka itu fatahah. Mulut terbuka itu fatahah. Fatahah artinya membuka. Maka kasih harokatnya di atas, titik di atas. Namanya fathah. Karena mulutnya terbuka. Oh, kalau mulutnya merenges, pecah. Pecah itu bahasa Arabnya kasaro. Sebut titiknya ditaruh di bawah, namanya kasroh. Halo? Di fathah, kasroh itu ada logikanya, logi bahasanya. Kalau mulutmu kumpul, bahasa Arabnya dom, namanya dhammah, titiknya di depan. Mulutmu ngumpul, namanya dhammah. Fathah itu mulutnya terbuka, a. Kasroh mulutnya merenges, i, ya kan? Dhammah mulutnya monyong. Itu baru belakangan puluhan tahun kemudian, Bapak. Halo? Kalau Bapak menolak sesuatu yang baru, Al-Quran yang tertulis, tercetak dengan harokat, ada titiknya, itu sesuatu yang baru, Pak. Apa bid'ah itu? Enggak, itu justru wajib dilakukan. Bapak bisa bayangkan kalau nggak ada harokatnya. Nah, sampai sekarang banyak ya di antara kita ya yang baru melek baca huruf gondrong. Kalau hurufnya gundul, ampun dah usah. Keriting semua. Coba bisa bayangkan, ya ini Al-Quran, Masya Allah. Al-Quran contoh konkretnya. Apalagi bangunan ilmu pengetahuan yang lain, ilmu-ilmu keagamaan yang lain. Baru belakangan. Ilmu tajwid, Bu. Apakah zaman Nabi sudah ada ilmu tajwid? Kalau nun ketemu alif, ha, kha, ain, ghin, maka n-nya harus jelas. Namanya izhar.
jelas itu bahasa Arabnya zoharo, hukumnya namanya izhar. Oke. Kalau nunnya ketemu ba, nun ketemu ba itu berubah bunyinya dari n menjadi m. Namanya berubah itu bahasa Arabnya qalaba, qalbun itu berubah-ubah. Namanya hukumnya iqlab. Kalau ada nun mati ketemu dengan lam, ketemu dengan ro, ketemu dengan mana yu mim nun ya wawu, maka n-nya hilang. Bu, ibu-ibu belajar tajwid ya? Kalau nun mati ketemu dengan wawu gimana bunyinya? N-nya masih ada nggak? Hilang, masuk ke mana? Masuk ke huruf berikutnya. Masuk itu bahasa Arabnya idgham. Idgham itu kemudian dikonversi jadi bahasa Indonesia dugem. Dugem itu kemasukan. Hilang dirinya gitu. Jadi deh. Karena idgham itu artinya masuk. Itu baru belakangan, Pak. Ratusan tahun setelah Nabi. Halo? Oh, ini berarti ilmu tajwid itu baru Ustaz. Iya betul. Bid'ah dong. Iya betul. Tuh, sesat dong. Masa begitu? Ya kan? Bapak bisa bayangkan kalau hari ini kita tidak mengenal ilmu tajwid. Gak bisa baca Quran, Pak, dengan baik dan benar. Ya. Jadi semua bangunan Islam itu adalah sesuatu yang baru. Bangunan ilmu Islam ya, Pak. Sesuatu yang baru gitu. Apa setiap yang baru bid'ah? Bid'ah dalam arti dolalah ya gitu. Tidak. Ternyata ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, makruh, haram. Tergantung bagaimana. Baik. Alhamdulillah, ini contoh yang dilakukan oleh Ais bin Abdussalam. Berikutnya, Imam Nawawi al-Dimashqi setuju dengan Ais bin Abdussalam. Bid'ah betul ada 5. Sesuaikan dengan hukum taklifinya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Persis seperti beliau. Misalnya yang contoh yang bid'ah bagaimana? Kalau tadi contoh yang wajib ya. Contoh yang bid'ah yang wajib ada menyusun dalil-dalil ulama ahli kalam menolak orang-orang ateis misalnya. Yang mandub menyusun kitab-kitab ilmu pengetahuan, membangun sekolah-sekolah, sarana prasarana, jihad dan sebagainya. Bid'ah yang mubah menikmati berbagai jenis makanan dan lainnya. Yang contoh yang bid'ah, yang haram dan makruh sudah sangat jelas tentu. Yang haram dan makruh apa tuh? Sesuatu yang baru di zaman Nabi. Halo Bu, Pak. Mungkin orang yang haram itu, Bu, Ibu, yang haram di zaman Nabi khomer. Khomer itu apa? Arak. Araknya di zaman Nabi dari mana sumbernya? Anggur atau yang kedua? Kurma. Oke, anggur atau kurma. Sekarang masih ada nggak kira-kira yang orang konsumsi begitu? Arak terbuat dari fermentasi anggur dan kurma. Sekarang bukan lagi anggur dan kurma, Pak. Ya kan? Dibuat dari jenis yang lain. Gitu. Halo? Bisa jadi kalau dulu zaman Nabi cuma minuman. Sekarang disedot. Apa nah? Sabu misalnya gitu. Halo? Ustaz, itu tidak ada di zaman Nabi itu. Berarti boleh dong. Halo? Karena di zaman Nabi yang namanya anggur khomer yang diharamkan itu terbuat dari fermentasi anggur atau korma. Kalau bukan dari keduanya berarti bukan khomer, silakan, nggak apa-apa gitu. Waduh, sesat Pak. Sekarang betapa banyak obat-obat yang tidak berasal dari anggur dan korma atau minuman atau yang memabukkan, semua yang memabukkan gitu ya. Tapi bukan dari anggur dan korma. Ya kan? Opium dari mana itu? Ada ganja, apakah itu anggur dan korma? Bukan. Ganja enggak di zaman Nabi enggak ada Ustaz. Terus gimana? Ya boleh dong, enggak apa-apa, orang enggak ada dalilnya. Gitu. Nah. Maka berlaku dalil umum. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan adalah khamr. Ulangi, semua yang memabukkan khamr. Setiap khamr haram. Jenisnya terserah. Mau minuman, mau yang diisep, mau yang disuntik, mau diapain terserah. Yang penting kalau memabukkan. Tuh hebatnya Pak. Nah, ya. Tapi yang selain khamr dalam arti yang diminum itu baru Pak, sesuatu yang baru. Bid'ah itu disebutnya, sesuatu yang baru ya. Dan itu adalah sesuatu yang baru yang haram. Karena jelas memabukkan, berlaku dalil kullu muskir. Ya, semua yang memabukkan. Bapak Ibu rahmatullah, ini contohnya Imam Nawawi ad-Dimashqi. Berikutnya,
Ibnu Hajar Al-Asqalani, lagi dan lagi yang dikutip oleh beliau adalah tokoh-tokoh ulama yang tidak diragukan kualitas keilmuannya begitu, mengutip Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya. Baik. Sama Pak. Ternyata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga sama membagi membagi bid'ah itu wa qad tunqasimu ila al-ahkam al-khamsah. Membaginya menjadi hukum yang 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Ini sepakat berarti Pak ya. Ulama ahli hadis di bidangnya di masa lalu sepakat tentang itu. Baik. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan ini. Halo, waktunya sangat pendek, kita tambahkan. Apakah sesuatu yang tidak dilakukan Nabi otomatis haram? Ada logika yang dibangun hari ini, saudara-saudara kita yang mungkin cara berpikirnya berbeda. Mereka mengatakan semua yang tidak dilakukan Nabi otomatis haram. Karena namanya at-tark. Nabi tinggalkan. Yang ditinggalkan oleh Nabi otomatis haram. Logikanya gimana tuh? Ini dia penjelasannya. At-tarku yaqtadi at-tahrim. Yang ditinggalkan oleh Nabi mengarah kepada keharaman. Ini logika umum mereka gitu ya. Logika mereka. Benarkah seperti itu? Kita kupas jawab. 1. Bisa jadi karena faktor kebiasaan. Nabi meninggalkan tapi bukan berarti haram, tapi hanya soal kebiasaan. Misalnya soal yang terkait dengan selera. Bapak, ada di antara kita yang nggak suka durian kan? Bagi yang suka durian, lu kenikmatan surga lu. Iya. Halo. Atau ada yang nggak suka ya jengkol, pete gitu ya. Bu, kalau ibu nggak suka durian, apakah berarti haram durian itu? Enggak. Ada masyarakat Arab di zaman Nabi yang suka makan dob. Dob itu bentuknya seperti biawak, tapi dia perilaku hidupnya tidak seperti biawak. Kalau biawak itu Pak nyemplung di air, dia makan segala rupa tuh. Binatang-binatang kecil ya kan, dari mulai cacing sampai dengan bangke ya kan, itu namanya biawak, kotor Pak. Tapi ada dob namanya, seperti biawak hidupnya di darat. Yang dia makan hanyalah sayuran dan rumput. Kadal gurun gitu ya. Masih ada, sampai sekarang masih ada. Bapak, halo. Ada masyarakat yang senang makan itu. Dagingnya enak kan katanya begitu, senang makan itu. Nabi satu saat, bagi mereka itu istimewa Pak. Bagi mereka di suku ini, itu dob itu istimewa. Seperti Viagra Pak. Oh ya? Serius Pak? Cari di mana Pak? Nah, karena istimewa. Iya. Karena istimewa, maka ketika Nabi berkunjung ke suku itu, Nabi dihidangkan makanan yang menurut mereka istimewa gitu. Dihidangkan di depan mata, Nabi bingung ini apaan ya gitu. Ini apa nih? Ini dhab ya Rasul gitu. Apa tuh hewannya begini? Oh, ya udah silakan makan. Saya nggak biasa. Saya nggak makan ya, mohon maaf saya nggak makan ini gitu. Saya nggak biasa makan itu. Apa haram? Enggak. Cuma bukan makanan Nabi, enggak seleranya Nabi gitu. Terserah, bukan favoritnya Nabi gitu. Itu contoh. Ditinggalkan oleh Nabi tapi ternyata tidak haram. 1. Berikutnya, contoh lain ini faktor kebiasaan ya. Khawatir memberatkan umatnya. Ya. Ya, ada yang ditinggalkan oleh Nabi. Baik. Ada yang ditinggalkan oleh Nabi, tapi ditinggalkan itu karena sayangnya sama kita. Khawatir dianggap wajib. Apa itu? Contoh konkretnya persis yang hari ini kita lakukan adalah sholat tarawih. Nabi itu sholat tarawih sebulan full Ramadan atau gimana Pak? Hadisnya ada 2. Ada satu yang menyatakan hadis Nabi itu hanya sholat tarawih di masjid
diikuti oleh makmum para sahabatnya 2 malam. Yang paling banyak 3 malam. Setelah 3 malam itu, malam keempat ditungguin gak keluar lagi, gak sholat lagi. Pak, Nabi meninggalkan sholat tarawih berjamaah setelah itu. Apakah itu menjadi haram? Hari ini kita melaksanakan, semua muslim seluruh dunia melaksanakan sholat tarawih berjamaah full 1 Ramadan. Bid'ah bukan itu? Sesuatu yang baru, betul. Tapi bukan berarti haram. Yang pernah Nabi contohkan sekali saja, Pak, itu berlaku seterusnya. Bukan berarti kalau Nabi sekarang tidak lakukan lagi berarti haram. Enggak. Nabi pernah contohkan, silakan lanjutkan, gitu ya. Maka sholat tarawih kita itu, Pak, meskipun sesuatu yang baru dalam arti diprogramkan 1 bulan full gitu, ya tapi bukan haram. Itu contoh ditinggalkan oleh Nabi tapi tidak haram. 2. Yang ketiga, apa tadi bahasanya? Kenapa ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa enggak keluar lagi, enggak terawih? Laula ana syuqqa ala ummati aw ala nasi lamartuhum. Ya, contoh lain siwak. Halo Pak. Ya Rasul, kenapa semalam enggak keluar lagi? Saya khawatir nanti jadi wajib untuk kalian. Udah enggak usah. Salat tarawih alhamdulillah menjadi sunnah, Pak. Kebayang kalau salat tarawih itu wajib, Pak. Seminggu doang orang. Di sono. Ya Pak, itu seminggu Masya Allah full Pak masjidnya. Minggu kedua full rumah-rumahnya. Minggu ketiga full mallnya pada belanja. Minggu keempat full jalanannya. Ya Pak, Masya Allah, kebayang kalau tarawih itu wajib. Ya, Bapak rahmatullah, ini contohnya. Yang lain adalah siwak. Siwak, Nabi tidak selalu melakukannya, khawatir menjadi kewajiban untuk kita. 2. Yang ketiga, bisa jadi tidak terfikir, Pak. Halo? Bisa jadi tidak terfikir oleh Nabi. Bapak Ibu, zaman Nabi tidak ada toa, belum ada speaker, pengeras suara, gitu. Nabi khutbah di hadapan ribuan orang, kebayang nggak berdiri di sini? Kira-kira gimana tuh suaranya? Makanya Nabi itu dalam hadisnya ketika khutbah itu ista'ala sautahu, keluar semua suaranya, menteng-teng leher, urat lehernya gitu, merah mukanya, kono saudara-saudara kalau bahasa kita ya. Orator Pak, tanpa pengeras suara ribuan orang gimana coba? Misal Bapak bisa bayangkan, di saat Nabi berhaji wada itu di wukuf Arafah, Pak, Nabi itu bersama dengan lebih dari 10.000 sahabat di masa haji wada. Gimana suaranya? Makanya coba nggak ada toa kan? Nah kan Nabi belum kepikiran itu. Ibu, ini ibu-ibu banget nih. Tahukah ibu siapa orang pertama kali yang membuat mimbar? Ternyata bukan bapak-bapak. Yang membuat mimbar pertama kali ibu-ibu. Sahabat Nabi. Kok bisa ibu-ibu Ustaz? Iya, karena yang di belakang ibu-ibu. Ya Rasul nggak kedengeran. Terus gimana Bu? Saya nih tukang bikin saya berasal dari Jepara. Tukang bikin ukiran. Bagaimana kalau saya bikin mimbar? Bu, mimbarnya Nabi pernah ke Raudhah kan? Mimbarnya Nabi sependek kita begini atau lebih tinggi? Banget. Ya kan? Itu jalan dulu ke atas naik gitu. Siapa yang bikin pertama kali? Ibu-ibu, sebab ibu-ibu merasa saya nggak kedengeran, jauh banget ya Rasul. Gitu. Maka kemudian, terus gimana dong? Boleh nggak saya bikin mimbar? Kata ibu-ibu tadi. Biar Rasul bisa naik ke atas sehingga kemudian suara Rasul bisa kami dengar di belakang gitu. Karena sofnya ibu-ibu di belakang kan gitu. Oke, bagus, kata Nabi. Lalu buatlah mimbar. Nabi tidak terfikir ibu bapak. Bukan berarti mengharamkan mimbar, tapi Nabi tidak merasa, tidak sama sekali tidak terfikirkan gitu. Ibu-ibu yang merasakan di belakang, memikirkannya, kemudian minta izin sama Nabi, silakan, nggak apa-apa. Oh, berarti ada yang ditinggalkan oleh Nabi, bukan haram, bukan. Cuma nggak kepikiran sama Nabi. Lalu dibuatlah mimbar tinggi banget. Saudara-saudara, suaranya semakin lantang. Itu sebab toa kita di atas, Pak. Ya kan? Toa kita bukan di bawah kan? Di atas. Itu seperti mimbarnya Nabi SAW. Itu contoh sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi tapi tidak haram.
Baik, berikutnya Nabi lupa. Ada nggak Nabi lupa? Ada. Pernah Nabi salah rakaat gitu. Kalau sholat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat udah salam gitu. Ya Rasul, apakah ini syariat baru? Di korting gitu ya. Apa? Oh enggak, saya lupa. Nabi. Lanjut lagi sholat lagi tuh. Tunaikan. Jadi tidak semua yang ditinggalkan oleh Nabi otomatis haram, bisa jadi Nabi lupa. Berikutnya 5, khawatir orang Arab tidak dapat menerima perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kekhawatiran Nabi. Nabi itu arif bijaksana, Pak. Dia mampu membaca bagaimana sosial masyarakatnya, kondisi sosial spiritual masyarakatnya. Contohnya apa ini? Contohnya adalah nih. Kalaulah bukan karena kaummu baru saja meninggalkan masa jahiliyah, pastilah aku perintahkan merenovasi Ka'bah. Aku akan masukkan ke dalamnya apa yang telah dikeluarkan darinya. Aku akan menempelkannya ke tanah. Aku buat 2 pintu, satu di timur dan satu di barat. Dengan itu aku sampaikan dasarnya Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, tahukah Bapak, tahukah Ibu, Ka'bah yang hari ini masih kita lihat, itu Ka'bahnya umatnya Nabi zaman jahiliyah. Itu Ka'bah seperti bukan Ka'bahnya Ibrahim. Bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Itu Ka'bahnya orang Quraisy di masa Nabi zaman jahiliyah sebelum Islam. Oh gitu Ustaz? Iya. Sebab yang Nabi Ibrahim bangun itu Ka'bahnya lebih gede dari sekarang. Masuk di dalamnya Hijir Ismail. Hijir Ismail itu bagian dari Ka'bah, Pak, di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian karena Makkah itu berada di cekungan terdalam, sering banjir gitu, gampang rusak. Maka Nabi Ibrahim kemudian di zaman Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, tuh merenovasi Ka'bah, meninggikan fondasinya 2 meter tuh di atas kepala kita sekarang kan ya gitu. Oke, tapi lebarnya sampai Hijri Ismail. Rusak lagi. 2000 tahun Pak sebelum Masehi Nabi Ibrahimnya. Ya wajar kalau kemudian sering rusak. Rumah kita nih ditinggalin orang gitu, baru 50 tahun kemarin hancur udah. Ini 2000 tahun Pak, bisa kebayang ya. 2500 tahun. Bapak rahmatullah, di zaman jahiliyah, di zaman Nabi pernah ada. Ambruk kemudian kan pernah kita tahu dengar ya, sebelum menjadi Nabi itu Pak, Nabi menjadi orang yang sangat bijak, yang mampu membawa kedamaian dengan mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya dengan cara yang damai. Menggelar sejadahnya, menggelar sorbannya, kemudian masing-masing sudut kemudian diangkat oleh para tokoh. Dan seterusnya. Bapak rahmatullah, halo, di masa Nabi mengangkat Hajar Aswad itu Ka'bahnya tidak persis seperti Nabi Ibrahim. Oke, baik. Islam ini millah Ibrahim. Adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kemudian Islam sudah berjaya, tahun ke-8 Hijriah, Islam bisa kembali ke Mekah untuk menundukkan kota Mekah. Ka'bah berada dalam kekuasaan Islam. Nabi sebenarnya ada keinginan untuk merombak kembali Ka'bah persis seperti zamannya Nabi Ibrahim. Hijri Ismailnya dimasukkan ke dalam Ka'bah. Cuma kata Nabi Aisyah, kalau saya lakukan itu, orang-orang jahiliyah yang baru masuk Islam bisa jadi berontak. Waduh, ini rumah Tuhan diobrak-abrik lagi sama Nabi gitu kan. Nanti iman mereka goyah. Daripada itu yang menjadi masalah, saya biarkan saja. Mendingan ini soal bangunan kok, soal fisik kok. Bukan soal akidah, itu soal prinsip. Kalau soal bangunannya berubah, enggak masalah. Bapak Ibu rahmatullah, halo? Ini bijaksananya Nabi. Nabi tinggalkan itu, Pak. Nabi tidak lakukan membongkar Ka'bah seperti zaman Nabi Ibrahim gitu. Sengaja Nabi tinggalkan, bukan berarti haram. Tapi karena beliau memahami kondisi sosial psikologis masyarakat di masanya. Itu sekaligus menunjukkan bagaimana Nabi itu orang yang sangat bijak, cerdas membaca masyarakat. Kalau kita ngaku sebagai umatnya Nabi, mestinya kita mengikuti perilakunya Nabi yang sangat wise, bijak, bisa membaca kondisi psikologis masyarakatnya, sehingga kemudian kita bisa membawa kedamaian, menjaga kedamaian di masyarakat, di jamaahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksud hati memeluk gunung, apalagi apa daya gunung yang meletus, Bang. Pengennya bersambung tapi waktunya putus ini. Ya, baik, bagian akhir sebelum kan ini gantinya sarapan ya. Nah,
kita buka diskusi Pak ya. Baik Bapak Rahmatullah, sampai di sini silahkan kita diskusi, buka forum tanya jawabnya, silahkan. Mari Bu, Pak. Enggak ada? Siap. Ya mungkin saya agak tidak paham. Siap. Ya gini, masalah sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan kita 2 rakaat, rukunnya itu kan bagian salah satu itu mendengarkan Khutbah. khutbah. Jadi pas khotib naik mimbar itu kan sudah bagian dari rukun. Ya. Nah ini kan banyak ya, bukan di sini aja, sekira di tempat-tempat masjid lain. Saat kita duduk dan mendengarkan khutbah, ya kalau masalah pada tidur, pegang HP itu kembali ke pribadi masing-masing. Itu saya tidak komentari karena itu pribadi mereka. Yang saya mungkin yang masih tanya, mungkin saya salah ya, mohon maaf. Kotak amal itu jalan saat itu. Jadi kan kotak amal jalan kan, padahal kita sedang konsentrasi. Nah ini gimana ini rukunnya? Ya, saya hanya melihat apa tidak baik kotak amal itu jalan saat sambutan pelaporan keuangan. Ini gimana? Kalau itu boleh sih kan, menurut saya karena tidak tahu saya, cuma saya bertanya ini kenapa itu harus jalan saat khotib sudah naik mimbar? Padahal itu bagian rukun dari sholat Jumat. Baik, terima kasih. Alhamdulillah betul, ini menjadi perhatian kita semua Bapak. Yang pertama kita harus paham dulu kedudukan hukumnya. Al-khutbatani maqamu rak'atani minaz zuhur. 2 khutbah itu menempati posisi 2 rakaat salat zuhur. Kalau kita salat zuhur di luar hari Jumat berapa rakaat? 4 rakaat. Baik, salat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Yang duanya mana? 2 khutbah gitu Pak ya. Betul, itu adalah bagian dari ritual dari ibadah sholat Jum'ah. Karenanya maka ibadah sholat Jum'ah itu nggak sah kalau tidak ada khutbahnya. Beda sama sholat Id. Beda sama sholat Id. Kalau sholat Id Bapak di jalan misalnya kena macet gitu ya, terpaksa sholat Idnya di jalan. Jangan di jalan Pak, tabrak mobil Pak, bahaya. Maksudnya sholatnya dalam perjalanan begitu, beda di jalan ya. Dalam perjalanan begitu tanpa khutbah nggak apa-apa karena memang bukan bagian dari terintegrasi seperti khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat nggak bisa, harus ada, tetap harus ada. Baik, Bapak rahimakumullah, karena itu maka yang betul saya sepakat idealnya kalau memungkinkan apapun yang mengganggu konsentrasi sebaiknya dilakukan di luar. Apakah itu sebelum atau sesudah? Masalahnya kalau sesudah sudah bubar. Kalau sebelum belum datang. Itu. Lalu strateginya DKM ya sudah kalau begitu saat khutbah diedarin deh gitu. Nah sekarang pertanyaannya tinggal mengganggu atau tidak. Bapak dan Ibu, meskipun 2 khutbah itu adalah maqamu rak'atani minaz zuhur, menempati posisi 2 rakaat salat zuhur, tapi perlakuan hukumnya berbeda. Bukan berarti karena saat sholat tidak boleh banyak bergerak, kemudian pada saat mendengarkan khutbah kita nggak boleh bergerak gitu. Nggak begitu juga ya. Karena sholat 2 khutbah itu menggantikan sholat zuhur, berarti kita mendengarkan khutbah Jumat berdiri gitu. Ya enggak juga. Jadi enggak as is, cuma menempati posisi saja. Ya nilainya setara dengan 2 rakaat sholat zuhur. Tapi ketentuan hukumnya tentu berbeda begitu. Nah sekarang yang dipertanyaan, mari kita sama-sama cari jawabannya. Apakah lewatnya kotak amal itu begitu mengganggu konsentrasi kita, atau sebenarnya dia seperti ya sekedar lewat saja gitu? Sampai selesai sholat khotib itu hanya berapa menit utak udah. Ya, itu wisdomnya. Tapi prinsipnya saya setuju Pak. Kalau memungkinkan sebelum sholat bagus. Di tempat lain di masjid lain ada yang mengedarkan kotak amalnya itu dengan sholawat sebelum khutbah. Contoh terdekat at-taqwa. Masjid kita terdekat itu tetangga itu ya. Sebelum khutbah Jumat itu sholawat dulu. Salamullah sambil kemudian bawakan celengannya agar tujuannya tadi tidak terganggu saat khutbah. Oke, itu kalau memungkinkan bisa dilakukan, disepakati oleh jamaahnya bagus banget. Tapi ada ya Pak ya, ada yang suka pernah ke sholat Jumat di At-Taqwa, betul ya Pak ya? Saya khutbah di sana dua kali dalam 1 tahun gitu. Kalau saya tahu persis sebelum khutbah sudah bisa. Kalau bisa dilakukan bagus. Tapi Bapak
Di sini mah susah. Orang kantoran kalau belum jam 12 jam ngumpul. Ya Bu, waktu Jumatnya jam 11.45 belum ada orang. Gimana ngaudian kotak amal boro-boro. Gimana? Oke, nah itu wisdomnya kita Pak. Kita salam sama lapang dada, oh ya sudahlah mau gimana ya kan. Yang penting jangan sampai mengganggu banget gitu ya. Insya Allah sih ngambil uang dari kantong masukin ke kotak, nggak pakai gerabak gerubuk ya kan. Kotak lewat ya nggak terlalu lah gitu. Gitu Pak, jadi sama-sama bijak, sama-sama bisa memahami gitu sehingga kemudian insya Allah tidak mengganggu ya Pak, ya tidak mengganggu ibadahnya begitu. Baik, barangkali demikian Bapak. Yang ideal kalau dilakukan bagus. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Rasul. Ya. Ya. Baik, persoalan kunut ini sangat panjang ya. Kita sudah banyak dengar sebelumnya begitu tentang kunut. Bapak Ibu betul. Rasulullah SAW pernah berkunut sebulan penuh. Apakah cuma subuh? Tidak. Semua sholat. Namanya kunut nazilah. Nah, hadisnya beragam nih. Hadisnya beragam. Yang biasa melaksanakan kunut itu sumbernya dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Bu, halo, kunutnya Nabi, kunut nazilah apa itu? Sebab Nabi mengirim utusan. Nabi diminta oleh satu kaum, satu suku, ya Rasul kami sudah masuk Islam, tapi kami belum bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Tolong kirim utusan dong sahabatmu yang bisa ngajarin kami Al-Quran. Ada riwayatnya tuh Pak, ada background kesejarahannya gitu. Lalu Nabi mengutus beberapa sahabat, saya persisnya lupa jumlahnya berapa. Beberapa sahabat diutus oleh Nabi untuk mengajari Al-Quran ke kaum itu. Nggak taunya itu jebakan Pak. Sampai di sana mereka dibantai. Kebayang nggak itu? Dijebak Pak. Di Penegoro diajak diskusi, diajak musyawarah. Sampai di tempat perundingan dibunuh. Gimana nggak marah Pak Nabi? Wow, itu Nabi marahnya luar biasa sampai dibawa ke sholat. Dengan kunut. Bahasa kunutnya itu jelas. Allahumma la'an. Ya Allah laknatilah fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Itu kunutnya. Namanya kunut nazilah. Setelah 1 bulan ditegur oleh Allah. Ya Rasulullah, tidak sepantasnya kamu melaknat orang. Udah sebulan nih, kalau bahasa kita, maaf ya kalau bahasa kita. Sekarang hentikan kunut nazilah seperti itu. Kunut yang melaknat orang, melaknat kaum itu. Ya Allahumma la'an bahasanya gitu. Lalu Nabi menghentikan kunut tersebut. Kunut apa yang dihentikan? Kunut nazilah. Kata Anas bin Malik, adapun kunut subuh Nabi tidak tinggalkan hatta faraqad dunya, sampai Nabi wafat meninggal dunia. Ini hadisnya Anas bin Malik. Tapi kalau kita lihat hadis yang lain, enggak, semua kunut ditinggalkan. Gitu. Menjadi pertanyaan memang, doa kunut subuh bagaimana Pak? Kunut yang dilakukan oleh Nabi itu yang terus berlaku adalah kunut witir setengah Ramadan akhir. Doanya bagaimana? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Itu doanya kunut witir. Yang kita baca saat sholat subuh, doa kunut witir. Itu contohnya. Bagi teman-teman yang menyatakan enggak, itu hadisnya Anas bin Malik dhaif, tidak sahih. Untuk sumber dasar dari sebuah ibadah harus hadis sahih. Dhaifnya enggak kebangetan sih, tapi bukan sahih. Kalau bukan sahih maka tinggalkan. Enggak apa-apa, kita wise Pak. Sama-sama. Oke, jadi paham Bapak sekarang ya? Oh, kalau kita yang berpegang kunut subuh itu ada hadisnya Anas bin Malik, kita menganggap itu hadis valid. Bisa dijadikan sebagai dasar begitu. Karenanya kemudian kita melaksanakan sholat subuh dengan kunut. Saudara kita yang lain enggak sahih hadisnya. Karena enggak sahih ya harus ditinggalkan gitu ya. Yang tidak ditinggalkan oleh Nabi itu adalah kunut witir akhir Ramadan. Di akhir Ramadan aja Pak, 15 sampai dengan akhir gitu ya.
Doa witirnya mana? Doa kunutnya itu Allahumma hdini fiman hadait itu. Sama dengan yang kita baca pada salat subuh. Monggo si pilihannya ada di tangan Bapak. Kalau Bapak yakin ini hadisnya Anas bin Malik bagus, benar, sahih gitu, silahkan lanjutkan. Ya, tapi pada saat yang sama kalau ada saudara kita yang itu hadisnya enggak sahih, saya enggak mau tinggal, saya enggak mau pakai, enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak kunut juga enggak bukan berarti enggak sah salat subuhnya kan. Dua-duanya oke, gitu kan. Ya. Baik, gitu ya. Yang tidak baik adalah yang tidak sholat subuh. Yang udah sama-sama sholat subuh jangan berantem hanya gara-gara kunut. Gitu. Bapak Ibu, saya berusaha mendamaikan. Mohon maaf, halo Bapak Ibu, saya wujudkan dalam bentuk konkret. Kunut subuh yang saya baca itu bukan hanya murni kunut subuh, tapi tambah nazilah di belakangnya. Agar ada kedamaian begitu. Yang pakai kunut subuh ada, yang tidak pakai kunut subuh bisa. Apa itu? Setelah itu kemudian saya tambahkan ya. Allahumma dfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya. Ya Allah, tolak bala bahasa kita. Yang jelek-jelek ya kan? Min an baladina hadza khoso, dari negeri kami tercinta ini khoso khususnya. Wa ambul muslimina amma, dari negeri-negeri muslim yang lainnya. Itu doa nazilah sebenarnya. Ya, apa tujuannya? Agar kemudian teman-teman yang tidak biasa banyak kunut subuh sekalipun juga bisa mengaminkan. Sebab ini doanya doa kunut nazilah gitu. Demikian Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. 15 menit setelah lewat jam 6 masih boleh lanjut atau cukup? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa kemarin masalah sahabat itu terjadi polemik sekali, Pak. Malah di pabrik saya pun ada yang masalah keras, hanya itu masalah haram dan tidaknya gitu. Ya, dan saya dengan pabrik saya pun saling bersikeras bahwa haram, jauh mengerjakannya itu gitu. Kondisi kayak gini yang menyebabkan kami sendiri di antara pabrik kami itu ribut sendiri. Menyikapi hal ini bagaimana Pak supaya menjelaskannya supaya enak, bagaimana supaya tidak terjadi polemik begitu. Puasanya ya. Nisfu Sya'bannya ya. Oh, nisfu Sya'bannya atau puasanya, Pak? Baik, saya jawab dua-duanya. Bapak Ibu rahimakumullah. Halo? Siap? Baik. Pertama Sya'bannya. Pertama nisfu Sya'bannya ya. Pertama nisfu Sya'bannya. Ustaz, itu gimana ceritanya kok ada orang mengamalkan nisfu Sya'ban, baca Yasin? Oh, itu bid'ah, enggak ada zaman Nabi, haram gitu. Bapak, ya, hari ini kita jawab ya. Hadisnya sahih. Riwayatnya Ibnu Majah menyatakan bahwa Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban Allah memantau semua makhluknya. Satu. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah kemudian menebarkan ampunan kepada semuanya. Dua. Yang ketiga, illa li musyrikin au musyahin, kecuali orang musyrik atau yang masih bersekutu, masih berselisih, masih berantem. Hadisnya sahih. Baik. Tentang istimewanya nisfu Sya'ban. Satu, Allah memantau kita. Kalau Allah memantau kita, masa kita nggak siap? Ya Pak. Orang anggaplah wali kota mau mantau An-Nas pasti sudah siap. Satu. Yang kedua adalah Allah menebarkan ampunan. Ya, kalau Allah tebarkan ampunan, kitanya nggak ngapa-ngapain masa, ya kan? Maka kita berusaha mencari ampunan. Amaliyah ubudiyah setelah sholat maghrib kemudian baca surat Yasin itu adalah bagian dari cara untuk mendapatkan ampunan. Pemahamannya begitu Pak. Malam nisfu Sya'ban, malam ampunan. Maka kemudian yang kita baca malam itu adalah malam surat ampunan. Apa itu? Surat Yasin. Kok begitu Ustaz? Iya, ada hadis lain yang dikompromikan, yang disinkronisasikan. Hadisnya bunyinya adalah man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa yang membaca Yasin pada satu malam, dia bangun pagi dalam kondisi terampuni. Malamnya malam Ahad, malam Senin, malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, besoknya terampuni. Malam nisfu Sya'ban malam ampunan, surat yang dibaca surat ampunan, sinkron. Itu tujuannya. Tapi Nabi nggak lakukan itu Ustaz, jadi saya nggak mau, ya nggak apa-apa. Bukan wajib, bukan. Ini hanya cara agar kita mendapatkan ampunan. Orang dengan cara lain, saya mau baca surah Al-Kahfi, silakan. Gitu Pak. Ya,
Ini wise-nya di situ, wisdomnya di situ. Ya, berusaha mendapatkan ampunan dengan membaca surah Yasin. Malah yang ketiga pesannya adalah seperti yang kasus yang Bapak hadapi dalam keluarga, yang tidak akan mendapatkan ampunan 2 orang. Satu yang musyrik menyekutukan Allah, yang kedua adalah musyahin. Bu, musyahin apa, Bu? Bahasa Indonesianya nyusahin. Musyahin itu nyusahin. Apa tuh? Yang masih berantem, orang berantem nyusahin, Pak. Jangan gara-gara amalia nisfu Sya'ban kita berantem satu keluarga. Wah, itu nyusahin namanya. Namanya musyahin. Berantem enggak dapat ampunan dua-duanya. Gitu. Fahami seperti itu. Nisfu Sya'bannya malam ampunan, maka semua usaha untuk mendapatkan ampunan silakan saja, gitu ya. Kita berusaha bijak. Tapi bagi saudara kita yang memilih, oh saya nggak mau karena Nabi tidak lakukan, itu tadi. Tidak semua yang ditinggalkan oleh Nabi otomatis haram. Tidak semua yang dilakukan oleh Nabi otomatis haram. Dalilnya landasannya seperti itu. Sekarang yang kedua tentang puasanya bagaimana Ustaz? Puasa nisfu Sya'ban siang harinya tentu begitu. Itu dalilnya adalah dalil umum satu. Wa ana uhib ayyurfa'a amali wa ana shaim. Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan Allah mengangkat rapot kita dari Nabi, saya senang puasa pada bulan Sya'ban. Nah, bahkan kata Aisyah Nabi pernah puasa full 1 bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban bagian dari Sya'ban, berarti kita sunnah puasa. Satu, yang kedua ayyamul bid. Beliau pernah jelaskan kemarin itu. Itu bagian dari hari-hari terang. Ya, ini hari-hari terang bulan 13, 14, 15. Nisfu Sya'ban tanggal 15. Nisfu Sya'ban berarti bagian dari ayyamul bid. Sunnah puasa, sunnah. Bukan hanya karena nisfu Sya'ban ya malam ampunan, tapi karena itu bagian dari sunnah Nabi ayyamul bid kita sunnahkan oleh untuk berpuasa. Gitu, Pak ya. Baik, kalau luas ilmunya insya Allah luas, Pak. Nggak berantem, oh ya sudah monggo silakan. Tidak gampang menyalahkan orang. Barangkali belum sampai ilmunya, belum tahu, makanya kemudian silakan dibuka referensinya, insya Allah bisa menjadi pemahaman bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik. Bu, udah lapar mau sarapan? Ibu-ibu belum terwakili ini. Boleh silakan. Kali ada inisiatif kan zaman Nabi tadi, Bu. Zaman Nabi yang punya inisiatif bikin mimbar itu ibu-ibu kan. Kedengar ya Rasul sampai di belakang, kami di belakang enggak kedengeran. Ibu kemudian inisiatif, bukan minta nuntut sama DKM bukan gitu. Bukan nuntut sama panitia bukan gitu ya. Inisiatif bikin mimbar di zaman Nabi. Nah, sekarang di zaman kita, ibu-ibu ngerasa bagaimana, nyaman enggak di sholat tarawihnya di luar? Nah, ibu-ibu yang punya inisiatif, Ustaz bongkar dong masjidnya, gedein. Biar kami masuk semua. Itu keren. Ngikuti sahabatnya Nabi ya kan. Jadi nanti yang bukan bapak-bapaknya yang ngotot, tapi ibu-ibunya biar kami bisa sholat berjamaah bersama dalam satu ruangan yang sama ber-AC seperti ini. Kalau di luar nggak dapat AC kan, Bu? Itu. Komporin Bu, ibu-ibu ya, begitu masjid mau dibangun gitu, kita duluan yang paling depan nih. Karena nanti yang terakomodir adalah kepentingan ibu-ibu, di belakang sholatnya lebih nyaman gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua Bapak dan Ibu. Kembali pada akhirnya adalah ini usaha agar kita membuka wawasan kita, menentangkan hati kita karena yang sudah kita lakukan, biasa kita lakukan ternyata punya landasan, punya dalil begitu ya. Sekaligus adalah cara untuk memberi jawaban, respon kepada yang menyaksikan. Harapannya mudah-mudahan kalau mereka sudah tahu ilmunya, mudah-mudahan tidak menyalahkan begitu ya. Lalu kemudian lahirlah kedamaian di antara kita, di antara keluarga kita, sehingga kemudian kita bisa menjalin persatuan kesatuan ya, tambah rukun, tambah guyub Bapak Ibu ya, untuk membangun kebersamaan kita di masjid kita tercinta An-Nas ini, membangun jamaahnya, membangun masyarakatnya begitu, lebih guyub, lebih rukun lagi, lebih dekat, insya Allah lebih banyak manfaat dan bisa kita kerjasama untuk membangun masjid kita tercinta ini. Amin rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim ya Maulana Abdullah sallallahu alaihi wa sallam habibina syafi'ana Maulana Muhammad wa sallim radallahu ta'ala bil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amaka fi wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah ampuni segala khilaf al-fazaq kami ya Allah.
Allah, juga saudara-saudara kami seiman ya Allah. Jangan sisakan kebencian, kedengkian sekecil apapun di hati kami ya Allah terhadap sesama orang beriman ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin istajib du'a rabbil alamin. Allahumma ya Allah alif baina qulubina ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, lunakkan, lenturkan hati kami ya Allah, sehingga kami bisa menjaga silaturahim di antara kami ya Allah semakin erat, semakin dekat ya Allah, hingga kemudian kami bisa bekerja sama membahu-membahu ya Allah untuk membangun masyarakat kami, membangun jamaah kami, masjid kami tercinta ini ya Allah, berkontribusi terbaik untuk bangsa negara kami, menjadi pejuang agama kami ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, lahirkan dari kami ya Allah generasi penerus kami yang akan membawa kemajuan untuk bangsa negaranya, menjadi pejuang agama di masa depan ya Allah, yang akan membanggakan kami orang tuanya ya Allah, yang akan mengirimkan doa-doa mereka kepada kami orang tuanya ya Allah, sehingga tidak putus amal kami ya Allah, jariah terus mengalir sampai nanti ya Allah. Ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin istajib du'ana rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak ada sarapan, tidak ada masak ya Bu ya. Jadi kita manfaatkan waktunya untuk ta'lim 6 jam ya. Sekaligus nanti setelah ini kita salat syukur jamaah bersama-sama. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.